Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langelina. Saya dari kelas reguler 4D, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS ID yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Langsung saja. Berikut ini subbabnya. Yang pertama ada kesehatan lingkungan, yang kedua ada kesehatan jiwa, yang ketiga determinan kesehatan, yang keempat kesehatan reproduksi, yang kelima menanggulangi wabah LGBT, yang keenam pelayanan kesehatan Islami, dan yang ketujuh Islami masyarakat. Baik, yang pertama yaitu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dengan faktor lingkungan. Islam membicarakan tentang masalah lingkungan, ya sebab lingkungan ini bukan sekedar isu lokal tetapi sudah menjadi isu global juga, memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia maupun alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan oleh ulah manusia. Jadi, memang faktor utamanya itu adalah manusia. Menanam sesuatu itu dalam rangka melestarikan bukan sekedar keuntungan materi tetapi terdapat keuntungan sosial. Misalnya, ketika seseorang itu menanam pohon ataupun menanam tanaman seperti di ladang sawit, kebun, di pinggiran jalan, dan tanah kosong, lalu berbuah, dan ada yang mengambil, baik manusia ataupun hewan seperti burung, maka secara tidak sengaja kita bisa mendapatkan nilai pahala dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, kesehatan jiwa. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Hal ini penting dikarenakan bisa hilang kemanusiaannya dan Allah tidak melihat fisik manusia tetapi Allah melihat kesucian jiwanya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, terdapat 3 perkara yang mengotori jiwa, yaitu yang pertama, manusia terlalu cinta kepada dunia, yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk, yang ketiga, gangguan dari bisikan syaitan. Lalu surat Al-Hujurat ini berkaitan dengan kesehatan jiwa, yaitu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, determinan kesehatan. Dalam Islam tidak hanya mencakup sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara hati, sehingga lahir batin itu tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi, mengisi, dan saling melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam yaitu yang pertama berdoa, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga faktor sosial, yang keempat perilaku pola hidup, yang kelima lingkungan, yang keenam genetik, yang ketujuh pelayanan kesehatan, yang kedelapan pengetahuan, yang kesembilan ekonomi, yang kesepuluh faktor emosional. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya, contohnya seperti sholat dan berpuasa. Lalu di subbab ini ada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini yaitu kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan reproduksi perempuan dalam Islam ini memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama menstruasi, yaitu telah mampu untuk bereproduksi. Haid juga rutinitas yang dialami oleh setiap wanita dan
darah haid itu adalah darah kotor, sel telur yang tidak dibuahi kemudian mati dan sudah tidak berguna lagi, sehingga keluar pada waktunya bersamaan dengan darah. Hal tersebut normal dan siklus reproduksinya sehat. Lalu yang kedua ada kehamilan, yaitu suatu ibadah. Konsep kehamilan ini dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis, yaitu pernikahan. Yang ketiga persalinan, yaitu tidak hanya sekedar prosesnya saja tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Yang keempat menyusui. Menyusui ini dalam Islam diberikan keringanan karena ibu menyusui dan ibu hamil digolongkan pada orang dalam kondisi berat untuk berpuasa. Yang terakhir perawatan, yaitu seorang ibu mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya dengan baik. Selanjutnya, menanggulangi wabah LGBT. Upaya mencegah ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama, memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat bahwa manusia lahir secara fitrah, jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan oleh keturunan. Meluruskan cara pandangnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT. Diperbaiki cara berpikirnya dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini. Lalu yang kedua, diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa, yaitu laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, serta berpakaian atau sikapnya. Upaya yang dilakukan yaitu terapi dengan cara diruqyah. Cara untuk penyembuhan lainnya yaitu dengan ditempatkan di lingkungan atau pergaulan yang baik dan soleh serta diberikan media pendukung supaya dia tidak kembali kepada penyimpangan itu. Lalu pelayanan kesehatan Islami. Pelayanan kesehatan Islami menjadi prioritas. Segala bentuk kegiatan harus dibingkai dengan nilai atau kaidah Islam sehingga dapat membedakan pelayanan kesehatan Islami dengan yang tidak. Dari sisi manajemennya ada dua, yaitu teori manajemen dan kepemimpinan selalu diorientasikan pada kaidah-kaidah Islam. Lalu yang kedua, melakukan fungsi manajemen yang Islami mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, evaluasi sesuai pedoman syariah. Dari sisi lingkungannya yaitu diciptakan dalam rumah sakit tersebut sesuai dengan Islam, misalkan diprioritaskan tempat ibadahnya yang nyaman, yang bersih, tenang, tertib, dan ada murotal di setiap sudut ruangannya. Lalu Islami masyarakat yaitu tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dalam diri sendiri. Contohnya untuk masyarakat, jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan ini adalah husnul khuluq, yaitu kepribadian yang soleh. Dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi oleh was-was akibat dosa yang telah diperbuat akan merusak moralitas dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Seseorang harus menjadi contoh terbaik, menjadi umat yang khairul ummah, dan tujuannya bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat, sehingga hidup senantiasa memberi manfaat untuk masyarakat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.